Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat bidan, video pembelajaran kali ini yang akan saya buat adalah tentang pembahasan soal-soal uji kompetensi atau UKOM. Pada video pembelajaran kali ini saya akan mulai dari bagaimana cara atau trik kita agar dapat menyelesaikan seluruh soal-soal UKOM dengan waktu yang disediakan dan tentunya dengan jawaban yang benar dan tepat. Ayo, mari kita simak langsung di video selanjutnya. Seperti biasa, jangan lupa untuk di-like, komen, dan subscribe. Di video pembelajaran ini yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang tips dan trik mengerjakan soal-soal UKOM. Yang pertama yaitu sahabat bidan harus pintar mengatur waktu dalam menjawab soal. Pada ujian-ujian CBT UKOM pada umumnya waktu yang disediakan adalah 180 menit dengan jumlah soal 180, yang artinya kita hanya diberikan 1 menit untuk mengerjakan satu soal. Nah, jika sahabat bidan tidak dapat mengatur waktu dengan baik, maka yang akan terjadi bisa mengerjakan soal lebih dari 1 menit. Jika hal ini terjadi, maka kemungkinan akan ada soal-soal yang tidak dapat terjawab, atau kalaupun terjawab tentunya tidak dianalisa dengan baik. Yang kedua, prioritaskan soal yang mudah. Jangan terpaku pada soal yang sulit atau soal yang membutuhkan analisa lebih lama. Pada ujian UKOM CBT, biasanya pada layar monitor kita dapat melihat berapa soal yang telah kita kerjakan dan berapa soal yang belum dikerjakan. Dan kita dapat melewati terlebih dahulu soal-soal yang kita anggap sulit, namun jangan lupa ya untuk tetap dijawab dengan tetap memperhatikan pada layar monitor soal-soal mana yang belum terjawab. Nah, yang ketiga, pastikan semua soal-soal ujian harus dijawab ya. Pada penilaian soal-soal UKOM, jika kita menjawab benar untuk satu soal, maka poinnya adalah 1. Dan jika sahabat bidan tidak menjawab, maka nilainya adalah 0. Atau jika menjawab namun salah, nilai tidak akan dikurangi atau tetap 0. Oleh karena itu, persentase kemungkinan kelulusan akan jauh lebih tinggi jika kita menjawab semua soal dibandingkan jika ada beberapa soal yang tidak terjawab. Nah, prinsipnya dalam mengerjakan soal-soal UKOM, maka kita harus pintar untuk mengatur manajemen waktu dengan baik. Agar soal dapat terjawab dengan tepat dan cepat, tentunya kita harus memahami kata kunci dari soal tersebut. Prioritaskan soal-soal yang mudah terlebih dahulu, karena biasanya bila kita terlalu terpaku pada soal-soal yang sulit, maka selanjutnya kita akan merasa soal-soal lainnya juga demikian. Dan yang terakhir, sahabat bidan juga perlu memahami macam-macam soal UKOM bidan. Ya, sebelumnya mari kita lihat bersama-sama macam-macam soal UKOM. Yang pertama, model soal kasus. Model soal kasus biasanya berisi soal-soal yang di dalamnya terdapat karakteristik pasien, situasi tertentu, alasan datang, setting lokasi, dan hasil pengkajian. Contoh soal seperti ini biasanya berbunyi seperti ini. Seorang perempuan G2 P1 umur 35 tahun datang ke TPMB dengan keluhan merasa pusing, sering buang air kecil dan lain-lain, hasil pemeriksaan dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua adalah model soal pernyataan. Model soal pernyataan biasanya soal berisi suatu keadaan yang menggambarkan peristiwa yang memerlukan penanganan bidan. Contoh soal seperti ini biasanya berbunyi, seorang perempuan usia 25 tahun G2 P1 A0 dalam infartu fase aktif kala 1. Hasil pemeriksaan BJJ sekian, pembukaan serviks sekian, dan seterusnya. Tindakan apa selanjutnya yang dapat dilakukan oleh bidan? Nah, seperti itu biasanya untuk macam-macam atau model soal UKOM dalam bentuk pernyataan.
Nah, yang ketiga adalah model soal hasil penelitian. Model soal hasil penelitian biasanya berisi hasil-hasil penelitian yang memerlukan penanganan kebidanan. Model soal-soal seperti ini memang jarang, namun selalu ada dalam soal-soal uji kompetensi. Dalam menjawab model soal seperti ini, sahabat bidan dituntut untuk banyak menambah wawasan dan pengetahuan tentang kebidanan, terutama pada penanganan-penanganan yang update atau terbaru sesuai dengan evidence base. Langkah selanjutnya, sahabat bidan harus memahami terlebih dahulu jenis soal UKOM. 3 hal yang penting yang harus diperhatikan saat membaca soal-soal UKOM. Yang pertama, keluhan utama yang berisi pernyataan klien. Kemudian yang kedua, data klinis, di mana ada pemeriksaan data objektif. Yang ketiga, ada tempat pelayanan, apakah di Paskes ataupun non-Paskes. Mengetahui isi soal tentang lokasi sebuah kasus sangatlah penting, oleh karena bisa menjadi kunci saat pertanyaan yang diajukan adalah berupa tindakan yang harus dilakukan oleh seorang bidan. Nah, dalam menganalisa sebuah soal dengan memperhatikan macam dan jenis soal, maka sahabat bidan dapat menemukan kata kunci dari soal-soal tersebut, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, data utama. Data utama adalah data primer berupa data subjektif atau data hasil pemeriksaan. Kemudian yang kedua ada data tambahan. Data tambahan adalah informasi tambahan yang didapatkan guna menunjang dari informasi utama. Kemudian yang ketiga, diagnosa paling mungkin. Diagnosa adalah penentuan kondisi kesehatan yang sedang dialami oleh seseorang sebagai dasar pengambilan keputusan medis untuk prognosis dan pengobatan. Dalam menentukan diagnosa paling mungkin, tentunya kita perlu mengumpulkan data subjektif dan objektif. Tentukan diagnosa paling tepat sesuai dengan penulisan nomenklatur kebidanan. Kemudian yang keempat, ada masalah potensial yang paling mungkin. Masalah adalah suatu keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan potensial adalah kemungkinan yang dapat terjadi. Dalam menentukan masalah potensial, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa masalah utamanya, dan jika masalah utama tidak teratasi, apa kemungkinan yang dapat terjadi. Yang kelima, langkah awal. Langkah awal adalah tindakan pertama yang paling tepat dilakukan oleh seorang bidan sesuai dengan kewenangannya. Ingat, sesuai dengan kewenangan bidannya. Pada kasus-kasus gawat darurat, tindakan pertama atau awal yang dapat dilakukan oleh bidan tentunya adalah tindakan yang dapat menyelamatkan nyawa ibu atau anak terlebih dahulu. Kemudian yang keenam adalah langkah selanjutnya. Yang dimaksud langkah selanjutnya adalah langkah atau tindakan bidan yang dilakukan setelah tindakan pertama dilakukan. Nah, sebagai contoh, pada kasus perdarahan postpartum dengan atonia uterik, langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah berikan injeksi oksitosin setelah melakukan pemijatan uterus. Nah, kemudian yang ketujuh ada rencana asuhan kebidanan. Rencana asuhan kebidanan adalah bentuk rencana asuhan yang akan dilakukan oleh bidan setelah tindakan awal dilakukan. Yang kedelapan, asuhan yang diberikan. Asuhan yang diberikan adalah asuhan yang rutin dilakukan oleh bidan setelah tindakan awal dilakukan. Asuhan kebidanan umumnya bersifat fisiologis setelah tindakan-tindakan gawat darurat tertangani dan telah melalui masa observasi. Kemudian yang kesembilan, pendidikan kesehatan. Salah satu bentuk asuhan kebidanan yang dapat dilakukan adalah pemberian pendidikan kesehatan. Pada soal-soal kasus UKOM, perhatikan pertanyaannya. Jika pertanyaannya adalah apa pendidikan kesehatan yang dapat dilakukan oleh bidan, maka hal yang harus sahabat bidan perhatikan adalah masalah atau keluhan yang dialami klien pada soal kasus, bukan pada diagnosa. Dan yang ke-10, sikap bidan dan evaluasi asuhan.
Sikap menunjukkan profesionalitas sebagai seorang bidan dalam bekerja, apakah sesuai yang dilakukan atau tidak. Evaluasi menunjukkan hasil akhir, baik sementara ataupun tetap pada asuhan yang diberikan. Nah, selanjutnya setelah sahabat bidan membaca soal-soal hukum, kemudian telah memahami model, jenis, dan kata kunci dari soal-soal tersebut, baca pertanyaannya dan analisa jawabannya. Yang pertama, eliminasi jawaban yang salah, kemudian abaikan yang tidak mungkin, fokus pada kata penting, perhatikan kata kunci, kemudian bisa kita baca ulang ketika Anda atau sahabat bidan belum yakin. Oke, sekarang mari kita mulai membahas beberapa soal-soal hukum pada slide selanjutnya. Soal pertama, seorang perempuan umur 34 tahun, G2 P1 A0, usia kehamilan 29 minggu, datang ke rumah sakit mengeluh keluar darah merah segar dari kemaluan, nyeri perut menetap, hasil pemeriksaan tanda-tanda vital dalam batas normal, palpasi ditemukan perut raba keras, DJJ 88 kali per menit, jumlah darah yang keluar dari kemaluan sebanyak 500 ml. Bagaimana rencana asuhan pada kasus tersebut? A. Pantau kemajuan persalinan. B. Lakukan vakum ekstraksi. C. Pimpin persalinan. D. Istirahat baring. Dan E. Persiapan operasi SC. Nah, mari kita lihat soal berikut. Kita coba klasifikasikan soal dengan saya mencoba memberi tanda hitam tebal berdasarkan pertanyaan. Jika melihat soal kasus tersebut, jelas diagnosa yang pasti adalah plasenta previa. Pertama, perdarahan terjadi di usia kehamilan tua atau pada trimester ketiga. Kemudian kedua, warna darah merah segar dan tidak disertai nyeri yang dikeluhkan oleh ibu. Pemeriksaan DJJ menunjukkan fetal distress, di mana dikatakan bila DJJ kurang dari 100 kali per menit atau lebih dari 180 kali per menit, dan volume darah yang keluar sebanyak 500 ml. Nah, mari kita bahas ya, penanganan ibu hamil dengan plasenta previa. Pada ibu hamil atau wanita hamil yang mengalami plasenta previa, pilihan cara persalinan adalah dengan melalui SC. Pasien plasenta previa yang dirawat di rumah perlu diinfokan untuk segera pergi ke rumah sakit jika terjadi perdarahan, termasuk spotting, kontraksi, atau nyeri, termasuk nyeri suprapubik yang mirip dengan nyeri saat menstruasi. Nah, selanjutnya, jika melihat penanganan plasenta previa, kita lihat sama-sama ya, terdapat beberapa faktor resiko yang menyebabkan pasien harus dirawat di rumah sakit berkaitan dengan kemungkinan seksio, preterem, atau gawat darurat. Antara lain, yang pertama, perdarahan antepartum yang terjadi pertama kali pada usia kehamilan kurang dari 29 minggu atau berulang 3 kali atau lebih. Yang kedua, ketebalan tepi plasenta yang menutupi ostium internum cervix dan panjang cervix kurang dari 3 cm. Jika melihat penanganan plasenta previa, maka jawaban kita yang kita eliminasi adalah A, B, dan C. Kita sisa memiliki dua pilihan, yaitu D. Istirahat baring atau bed rest total, dan E. Persiapan untuk operasi SC. Bed rest total memang merupakan anjuran dokter pada pasien dengan plasenta previa. Namun anjuran ini diberikan pada ibu hamil yang mengalami perdarahan di awal trimester ketiga. Perdarahan tidak banyak dan masih dapat diatasi, serta tidak dijumpai adanya tanda distres pada janin. Oleh karena itu, untuk soal nomor 1 ini jawaban yang paling tepat adalah E, yaitu persiapan operasi SC. Soal kedua, seorang perempuan umur 24 tahun, G2 P1 A0, usia kehamilan 10 minggu, datang ke PMB dengan keluhan perdarahan bercak dari jalan lahir sejak 2 jam yang lalu.
Perut bagian bawah terasa mules, hasil pemeriksaan planotes positif. Apakah diagnosa yang tepat pada kasus tersebut? A. Kehamilan ektopik terganggu, B. Kehamilan mola hidatidosa, C. Abortus incipiens, D. Abortus imminens, dan E. Abortus incompletus. Jika melihat soal ini, maka semua adalah diagnosa yang benar oleh karena kejadian perdarahan terjadi pada trimester pertama. Pada soal ini, beberapa data klinis saya beri tanda hitam, di garis hitam, yaitu yang pertama usia kehamilan 10 minggu, keluhan perdarahan, bercak, kemudian ada mules, dan hasil planotes positif. Nah, mari kita lihat pembahasannya ya. Perdarahan hamil muda bisa meliputi antara lain yang pertama abortus. Abortus adalah ancaman pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan atau umur kehamilan kurang dari 20 minggu dan berat janin kurang dari 500 gram. Ada beberapa macam abortus. Yang pertama adalah imminens, yaitu kram intermiten atau timbul tenggelam, nyeri di bagian atas tulang kemaluan, perdarahan implantasi sedikit, tes kehamilan positif. Kemudian ada abortus incipiens, perdarahan disertai nyeri perut atau kram, dan terdapat dilatasi serviks serta tes kehamilan positif. Selanjutnya ada abortus incompletus, perdarahan itu hebat disertai nyeri perut, terdapat dilatasi serviks dan tes kehamilan negatif. Perdarahan hamil muda selanjutnya yaitu KET. KET adalah perdarahan ringan hingga berat, nyeri di salah satu sisi bagian perut bawah yang memburuk seiring dengan waktu dan pasien mengalami amenorrhea. Kemudian ada mola hidatidosa. Mola hidatidosa adalah mual, muntah, dan pusing yang berlebihan, besar uterus lebih besar dari umur kehamilan, dan perdarahan disertai dengan adanya gelembung mola. Nah, jika melihat definisi beserta tanda gejala pada kehamilan muda, maka jawaban yang dapat kita eliminasi adalah option A, B, dan E. Option C dan D kurang lebih memiliki tanda yang sama, namun pada abortus incipient terdapat pembukaan serviks. Oleh karena itu, jawaban paling tepat pada soal nomor 2 adalah D atau abortus imminens. Soal ketiga. Seorang perempuan umur 24 tahun datang ke PMB untuk konsultasi kehamilan. Hasil anamnesis baru menikah 2 bulan tapi belum ada tanda kehamilan. Siklus haid 37 hari, tinggal serumah dengan suami, serta melakukan hubungan intim setiap hari. Hasil pemeriksaan KU baik, BB 75 kg, tinggi badan 150 cm, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, dan abdomen tidak teraba massa. Konseling apa yang paling tepat diberikan pada kasus tersebut? A. Rujuk ke konsultan perkawinan, B. Rujuk ke dokter obgyn fertilitas, C. Pengaturan pola seksual, D. Olahraga teratur, dan E. Diet nutrisi. Pada soal ini, beberapa kata yang di garis hitam tebal adalah kata kunci dari pertanyaan soal. Jika melihat data pada kasus menunjukkan bahwa yang pertama, perempuan berada pada usia produktif, kemudian kedua, pernikahan baru berjalan selama 2 bulan, kemudian yang ketiga, siklus haid itu 37 hari, kemudian 4, tinggal serumah dengan pasangan dan aktif melakukan hubungan seksual. Selanjutnya, kita lihat data hasil pemeriksaan antara lain KU baik, BB 75 kg, dan pada abdomen tidak teraba massa. Jika melihat data-data ini, terdapat 2 hal yang menjadi masalah, yaitu siklus haid dan berat badan. Nah, mari kita lakukan pembahasan pada soal berikut.
Kasus ini adalah kasus perencanaan kehamilan sehat. Data yang paling menonjol adalah siklus haid panjang, kemudian IMT termasuk kategori berat badan berlebih. Perlu pengaturan nutrisi agar berat badan normal dan haid bisa teratur. Siklus haid jarang dapat disebabkan oleh gangguan hormon akibat kelebihan berat badan. Haid yang jarang bisa menyebabkan kesulitan hamil. Jika kehamilan tidak terjadi setelah 1 tahun dengan kontak seksual teratur, maka sudah terkategori infertilitas yang perlu rujukan untuk pengelolaan selanjutnya. Nah, sehingga berdasarkan pembahasan tersebut, jawaban yang dapat kita eliminasi adalah option A, B, dan C. Option D, yaitu olahraga teratur, juga merupakan jawaban yang benar. Namun, yang paling tepat pada penanganan awal IMT berlebih adalah diet nutrisi. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah E atau diet nutrisi. Soal nomor 4. Seorang bidan di desa dipanggil keluarga pasien ke rumah pasien. Sesampai di rumah pasien didapatkan kondisi ibu dalam kala 2 persalinan. Hasil anamnesis umur 35 tahun, G4 P3A0, usia kehamilan 38 minggu, riwayat persalinan yang lalu normal, hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 80 kali per menit, HIS 4 kali dalam 10 menit dengan durasi 40 detik, DJJ 144 kali per menit, tampak sakrum janin pada posisi antero-posterior di vulva. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Memutar bokong ke posisi lateral, B. Membawa pasien ke puskesmas Ponet, C. Menggenggam bagian bawah dengan kain bersih, D. Memasang infus sebagai antisipasi komplikasi tindakan, dan E. Melahirkan bayi sampai tampak perut dan sebagian dada janin. Soal pada kasus di atas menunjukkan terjadinya persalinan di non-vaskes. Sebagai seorang bidan, kita diminta untuk membuat rencana asuhan pada kasus persalinan yang terjadi di rumah pasien. Jika melihat data klinis pada kata kunci yang digaris hitam tebal, menunjukkan bahwa ibu tidak memiliki riwayat komplikasi sebelumnya dan kondisi ibu saat ini dapat dikatakan dalam keadaan baik. Nah, mari kita lihat pembahasan pada soal nomor 4. Jika melihat option jawaban, maka pilihan jawaban yang dapat kita eliminasi adalah B dan D. Karena yang pertama tidak memungkinkan lagi untuk merujuk pasien ke vaskes sebab telah masuk pada kala 2 dan bagian terendah telah membuka vulva. Kedua, kondisi ibu saat ini dalam kondisi baik dan tidak memiliki riwayat komplikasi. Option A, C, dan E semuanya adalah tindakan yang dilakukan pada kala 2 persalinan. Namun pada option A, persalinan letak bokong, jika bokong telah di dasar panggul membuka vulva, maka posisi yang tepat adalah anterior posterior, sehingga tidak mungkin kita ubah menjadi lateral. Option C, menggenggam bagian bawah tidak perlu dilakukan jika tidak ada indikasi, misalnya adanya tahanan pada sakrum atau bokong dan sebagainya. Sehingga jawaban paling tepat untuk pertanyaan nomor 4 adalah E, atau melahirkan bayi sampai tampak perut dan sebagian dada janin. Nah, pada soal nomor 4 ini, mempertahankan persalinan presentasi bokong yang fisiologis dapat dilakukan oleh seorang bidan ditunjang oleh pertama, bayi tidak besar, kemudian kedua, multigravida dengan riwayat persalinan normal, dan kondisi pasien dalam batas normal. Soal nomor 5. Seorang perempuan umur 48 tahun datang ke posyandu dengan keluhan menstruasi yang sangat banyak. Hasil anamnesis merasa pusing dan lemas,
sudah menstruasi selama 10 hari, siklus haid tidak teratur 2-3 bulan, kadang sulit tidur dan gelisah, akseptor AKDR. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 92 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, abdomen tidak teraba massa, dan in speculo tampak darah mengalir dari OUI. Penyebab apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Infeksi, B. Neoplasia, C. Menopause, D. Gangguan hormonal, dan E. Penggunaan kontrasepsi. Perhatikan kata kunci pada soal yang diberi tanda hitam tebal, diantaranya umur 48 tahun, keluhan yaitu menstruasi yang sangat banyak, siklus haid tidak teratur 2-3 bulan, kemudian hasil anamnesis kadang sulit tidur dan gelisah. Ini merupakan kunci bahwa adanya perdarahan pada masa perimenopause. Nah, mari kita lihat pembahasan pada soal nomor 5. Berikutnya, perhatikan hasil pemeriksaan tanda vital dalam batas normal. Abdomen tidak teraba massa, kemudian in speculo, darah mengalir dari OUI. Tidak disampaikan adanya darah yang keluar berbau atau kelainan pada organ genitalia yang merupakan kunci kasus ini. Perdarahan bukan disebabkan oleh infeksi dan neoplasia maupun karena penggunaan kontrasepsi, karena tidak dijelaskan riwayat perdarahan sebelumnya dengan sebab masih menggunakan kontrasepsi. Sehingga jawaban yang dapat kita eliminasi adalah option A, B, dan E. Sedangkan untuk jawaban C atau menopause bukan pilihan karena menopause tentunya sudah tidak mengalami haid selama 1 tahun. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah D atau gangguan hormonal. Soal nomor 6, seorang perempuan umur 28 tahun, hamil 32 minggu, datang ke Puskesdes untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis sering BAK sejak 3 hari yang lalu, hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 88 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius, TFU 30 cm, DJJ 148 kali per menit, presentasi kepala 3/5. Penyebab apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Ibu sering minum air putih. B. Letak kandung kencing berdekatan dengan uterus. C. Peningkatan natrium dan garam dalam tubuh ibu hamil. D. Uterus yang mulai membesar menekan kandung kemih. Dan E. Kandung kemih tertekan oleh penurunan kepala janin. Pada kata kunci pada soal nomor 6 adalah yang pertama usia kehamilan 32 minggu, kemudian keluhan sering kencing, TFU 30 cm, dan penurunan bagian terendah 3/5. Nah, mari kita coba bahas soal nomor 6. Dari 4 kata kunci pada soal tersebut, jawaban yang dapat kita eliminasi adalah option A, B, dan C. Oleh karena tidak terdapat data yang mendukung untuk menegakkan penyebab pada kasus tersebut. Fisiologis kehamilan trimester 3 adalah terjadinya penurunan bagian bawah janin atau kepala yang akan menekan kandung kemih, sehingga kapasitas kandung kemih akan berkurang. Jika terisi air kencing sedikit saja, sudah terasa ingin berkemih. Jika kita memilih option A, ibu sering minum air putih, itu tidak ada data tentang pola asupan nutrisi.
Sedangkan jika kita memilih option B, letak kandung kencing berdekatan dengan uterus, secara fisiologis anatomi kandung kemih di atas uterus bukan di samping. Nah, jika kita memilih option C tentang peningkatan natrium dan garam, tidak kita temukan data pendukung pada soal tersebut. Sehingga jawaban yang tepat adalah E atau kandung kemih tertekan oleh penurunan kepala janin. Soal nomor 7. Seorang bayi perempuan umur 3 hari dibawa ibunya ke BPM untuk kontrol. Hasil anamnesis malas menyusu, BAB dan BAK lancar. Hasil pemeriksaan tampak kuning pada muka, leher sampai ke pusat. Frekuensi jantung 110 kali per menit, pernapasan 40 kali per menit, dan suhu tubuh 37 derajat Celcius. Diagnosa apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Ikterus fisiologis, B. Jaundice patologis, C. Bayi normal, D. Cren ikterus, dan E. Letargi. Kata kunci pada soal nomor 7 adalah umur 3 hari, malas menyusu, BAB dan BAK lancar, tampak kuning pada muka, leher sampai pusat. Nah, mari kita lakukan pembahasan pada soal nomor 7. Jawaban yang dapat kita eliminasi pada kasus di atas adalah pertama, bayi normal. Jika dikatakan normal juga tidak mungkin oleh karena adanya gejala berupa warna kuning yang nampak pada wajah, leher hingga pusat. Kemudian kedua yaitu Cren ikterus adalah kerusakan otak yang terjadi pada bayi baru lahir dengan penyakit kuning. Pada kasus tidak terdapat data yang menunjukkan adanya gejala gangguan otak pada bayi. Kemudian yang ketiga adalah letargi. Tanda dan gejala letargi adalah bayi nampak malas dan tidur terus dan tidak bangun untuk makan ataupun minum. Pada kasus di atas disebutkan bayi malas menyusu, namun tidak ada keterangan bahwa bayi tidur terus. Sehingga jawaban yang dapat kita analisa ada dua, yaitu option A dan D. Yang pertama, Ikterus neonatorum fisiologis adalah penyakit kuning yang ditunjukkan dengan perubahan warna kekuningan pada kulit, konjungtiva, dan sklera akibat peningkatan bilirubin plasma pada bayi baru lahir. Kondisi ini biasanya terjadi setelah hari kedua atau ketiga setelah bayi lahir, puncaknya antara hari ke-4 sampai hari ke-5 pada neonatus yang aterem dan hari ke-7 pada neonatus yang preterem, dan hilang dalam 2 minggu. Pada Ikterus neonatorum fisiologis tidak pernah terjadi dalam 24 jam pertama atau lebih dari 2 minggu. Sedangkan jaundice patologis yaitu kondisi di mana kadar bilirubin meningkat melebihi 5 mg per dl per hari yang umumnya terjadi pada kurun waktu 24 jam pertama setelah bayi lahir. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 7 adalah A, yaitu ikterus fisiologis. Soal nomor 8. Seorang bayi laki-laki lahir spontan aterem 4 jam yang lalu di puskesmas. Berat lahir 2.550 gram, panjang badan 50 cm, ASI keluar lancar, isapan bayi kuat, hasil pemeriksaan menangis kuat, warna kemerahan, gerakan aktif, frekuensi jantung 120 kali per menit, serta suhu tubuh 37 derajat Celcius. Rencana asuhan apakah yang diberikan sesuai kasus tersebut? A. Memandikan bayi, B. Memberikan vitamin K1 1 mg, C. Memberikan imunisasi HB0, D. Mendukung pemberian ASI on demand, E. Memberikan eritromisin 1% sebagai profilaksis.
Jika melihat soal kasus di atas, maka rencana asuhan yang dapat dilakukan oleh seorang bidan adalah asuhan yang bersifat rutin yang dilakukan pada bayi baru lahir normal. Kata kunci pada soal tersebut adalah lahir spontan 4 jam yang lalu, berat badan 2.250 gram, ASI lancar, isapan kuat, dan semua hasil pemeriksaan menunjukkan tanda-tanda normal. Nah, mari kita lakukan pembahasan pada soal nomor 8. Pada kasus tersebut, bidan diminta memilih mana rencana asuhan paling tepat diberikan dengan kondisi bayi. Jika melihat soal kasus dengan waktu persalinan yang telah berlangsung 4 jam yang lalu, maka jawaban yang dapat kita eliminasi adalah option B, C, dan E. Oleh karena secara fisiologis, rencana asuhan pemberian vitamin K dan imunisasi HB0 idealnya sudah diberikan setelah pemberian IMD atau 1 jam setelah IMD pada kondisi bayi yang normal. Sedangkan profilaksis eritromisin tidak mungkin karena tidak ada indikasi data yang menunjukkan tanda-tanda infeksi pada bayi. Dua opsi jawaban yang dapat kita analisa yaitu option A dan D. Memandikan bayi baru lahir normal dilakukan setelah 6 jam untuk mencegah terjadinya hipotermi. Olehnya, jawaban paling tepat pada soal nomor 8 adalah D atau mendukung pemberian ASI on demand. Soal nomor 9, seorang bidan desa sedang melakukan pengkajian pada desa binaannya. Didapatkan data bahwa di desa tersebut banyak terjadi kasus anemia, sekitar 40% dari usia reproduktif, sehingga banyak terjadi kelahiran bayi berat badan lahir rendah atau BBLR. Masyarakat jarang makan ikan atau daging karena daya beli masyarakat kurang. Rencana asuhan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Penyuluhan, B. Konseling nutrisi, C. Mencari donatur tetap, D. Pemberdayaan ekonomi, dan E. Pendekatan tokoh masyarakat. Kata kunci pada kasus di atas adalah kasus anemia, 40% usia reproduktif, kelahiran BBLR, jarang makan ikan dan daging, daya beli masyarakat kurang. Semua jawaban pada soal kasus tersebut adalah benar. Namun sebagai bidan diminta untuk memilih rencana asuhan yang paling tepat. Olehnya, mari sama-sama kita analisa soal berikut. Nah, mari kita lihat pembahasan untuk soal nomor 9. Jika melihat kata kunci pada soal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kejadian anemia pada perempuan usia reproduktif yang berakibat banyaknya kejadian BBLR adalah karena faktor kurangnya asupan nutrisi yang penting yang dibutuhkan terutama saat masa prakehamilan dan masa kehamilan. Jika kita merencanakan memberikan penyuluhan dan atau konseling gizi, itu bukan merupakan rencana asuhan yang paling tepat. Oleh karena kita tidak menemukan data pada soal kasus di mana masyarakat di desa tersebut memiliki pengetahuan yang kurang atau rendah tentang makanan sehat dan bergizi, sehingga opsi jawaban A dan B dapat kita eliminasi. Pendekatan tokoh masyarakat juga bukan merupakan rencana asuhan yang tepat, oleh karena tidak ada data yang menunjukkan bahwa masyarakat di desa tersebut memiliki kebiasaan yang tidak baik tentang pola makan. Oleh karena itu, option E juga dapat kita eliminasi. Masalah anemia dan BBLR yang terjadi pada kasus tersebut bukan karena masyarakat tidak mengerti pola hidup sehat, akan tetapi ketidakmampuan secara ekonomi membuat mereka tidak memiliki kemampuan mengkonsumsi makanan bergizi. Oleh karena itu, jawaban paling tepat pada kasus tersebut adalah D
atau pemberdayaan ekonomi. Sedangkan untuk jawaban C tentunya membutuhkan proses dan implementasi yang lebih lama. Soal nomor 10. Seorang perempuan umur 18 tahun, G1 P0 A0. Usia kehamilan 39 minggu, kala 1 di Puskesmas Ponet. Mengeluh keluar darah dan lendir pervaginam. Hasil anamnesis, mules makin sering. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 84 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernapasan 18 kali per menit, TFU 28 cm, kontraksi 3 kali dalam 10 menit dengan durasi 35 detik, DJJ 144 kali per menit, kepala masih bisa digoyangkan. Rencana pasien dirujuk tanpa pemeriksaan dalam terlebih dahulu. Alasan apakah yang paling tepat untuk merujuk pada kasus tersebut? A. Usia ibu, B. Masa gestasi, C. Belum infartu, D. His belum adekuat, dan E. Penurunan kepala 5/5. Kata kunci yang perlu kita garis bawahi adalah pertama usia ibu, kemudian kondisi obstetrik saat ini adalah G1 P0 A0 dengan usia kehamilan 39 minggu, berada pada kala 1, mengeluh keluar darah dan lendir pervaginam, serta mules makin sering. Nah, mari kita lihat pembahasan pada soal nomor 10. Sekarang mari kita lihat pada hasil pemeriksaan. Ditemukan pemeriksaan TTV dalam batas normal, TFU 28 cm, kontraksi uterus 3 kali dalam 10 menit dengan durasi 35 detik, DJJ 144 kali per menit, dan pada pemeriksaan Leopold penurunan kepala masih dapat digoyangkan. Pada kasus tersebut terlihat bahwa secara umum kondisi ibu baik dan tidak menunjukkan tanda-tanda gawat darurat. Mari kita lihat kembali opsi jawaban dari soal kasus tersebut. Yang pertama, ada usia ibu. Usia ibu bisa menjadi alasan seorang bidan untuk melakukan rujukan oleh karena kategori usia ibu masuk pada golongan berisiko tinggi. Kemudian kedua, masa gestasi. Pada data hasil pemeriksaan, masa gestasi ibu sudah sesuai dengan TFU dan tanda gejala awal dimulainya persalinan. Oleh karena itu, option B dapat kita eliminasi. Kemudian yang ketiga, belum infartu. Tanda infartu adalah keluar lendir bercampur darah, adanya kontraksi yang kontinu dan makin sering. Pada data menunjukkan bahwa ibu sudah masuk masa infartu, oleh karena itu option C juga dapat kita eliminasi. Keempat, His belum adekuat. Pada awal persalinan, umumnya kontraksi berlangsung mulai dari 2 kali dalam 10 menit dengan durasi 20 hingga 30 detik, sampai bisa mencapai 4 kali dalam 10 menit dengan durasi 40 hingga 45 detik. Olehnya, jika dikatakan His belum adekuat, maka tidak sesuai dengan data yang ada pada soal tersebut, sehingga option D dapat kita eliminasi. Yang terakhir adalah penurunan kepala 5/5. Pada data menunjukkan kepala janin belum masuk PAP pada kondisi primigravida, sedangkan usia kehamilan telah 39 minggu. Berdasarkan beberapa referensi, penurunan kepala janin pada primigravida terjadi pada minggu ke-36. Hal ini disebabkan oleh mengencangnya otot dinding perut ibu hamil, tarikan kuat ligamentum yang menyangga rahim, bentuk kepala janin sesuai dengan pintu atas panggul, gaya berat kepala janin, dan terjadinya kontraksi Braxton Hicks. Sehingga jika pada primigravida ketika janin belum memasuki pintu atas panggul pada usia kehamilan 36 minggu, maka perlu dicurigai adanya
Pertama, kepala lebih besar dari panggul ibu, kemudian berat bayi yang melebihi 4 kilogram, rongga panggul ibu sempit, bayi terlilit tali pusat atau tumor yang menutupi rongga panggul ibu, atau kemungkinan kondisi lainnya. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat yang menjadi alasan untuk merujuk ibu bersalin tersebut adalah penurunan kepala masih 5/5 atau option E. Oke sahabat bidan, demikian video saya kali ini tentang bagaimana cara atau tips dan trik agar dapat menjawab soal-soal hukum dengan tepat dan cepat, serta contoh-contoh dalam membahas dan menganalisa soal-soal hukum dengan menentukan terlebih dahulu kata kunci dari soal, serta mengeliminasi jawaban-jawaban yang tidak mungkin. Jangan lupa berikan masukan dengan cara di komen dan tentunya jangan lupa di subscribe ya, agar terus dapat melihat video-video saya selanjutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.